one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fira Yuniar, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan materi yaitu perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk antara interaksi karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu dengan yang lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungan yang memang berbeda. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan diri, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Dalam kaitan antara individu dengan organisasi, maka ia akan membawa karakteristik individu ke dalam organisasi, sehingga terjadilah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Perkenalkan, nama saya Aslinda, NIM 86231201970. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Dasar-dasar yang membentuk perilaku individu dalam sebuah organisasi memiliki 7 indikator yang membentuk perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama yaitu karakteristik biografis, yang kedua kemampuan, yang ketiga determinan kepribadian, yang keempat pembelajaran, yang kelima sikap, yang keenam kepuasan kerja, dan yang ketujuh yaitu persepsi. Baik, dasar perilaku individu dalam organisasi yang pertama itu karakteristik biografis. Biografis adalah bentuk dari 7 cakupan individu terkait tentang usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Jika diperhatikan bahwa setiap usia akan berbeda perilakunya, setiap jenis kelamin akan berbeda perilakunya. Begitupun dengan status perkawinan akan berbeda perilakunya, dan masa kerja juga akan berbeda perilakunya. Contoh dalam masa kerja yaitu orang yang baru bekerja akan beda perilakunya terhadap orang yang sudah lama bekerja. Yang kedua yaitu kemampuan. Nah, kemampuan ini terbagi menjadi dua, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Nah, kemampuan intelektual di sini yaitu daya pikir kita, mindset kita, atau opini kita. Sedangkan kemampuan fisik adalah sesuatu yang dikerjakan menggunakan fisik kita. Yang ketiga yaitu determinan kepribadian. Dalam sebuah metodologi, determinan artinya keturunan. Jadi, determinan kepribadian adalah kepribadian yang diturunkan. Dalam determinan kepribadian terdapat 3, yaitu keturunan, yang kedua yaitu lingkungan, dan yang ketiga itu situasi. Yang pertama, keturunan. Keturunan adalah kepribadian yang diturunkan dari orang tuanya. Misal, anaknya seperti ini, jadi perilaku orang tuanya pasti seperti ini. Nah, ini didapatkan dari kepribadian yang diturunkan oleh genetik keturunan orang tuanya. Yang kedua yaitu lingkungan. Pernah kita dapati bahwa lingkungan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang lingkungan A dan lingkungan B. Jadi, perilaku suatu individu sering berubah karena lingkungan tersebut. Yang keempat yaitu pembelajaran. Setiap orang sudah mendapatkan hasil atau ilmu yang mereka pelajari akan membentuk perilaku seseorang. Contoh dalam pembelajaran, contoh sekolah umum dan sekolah pesantren. Nah, sekolah umum ini tidak jauh berbeda dengan sekolah pesantren, tetapi ada satu hal yang membedakan, yaitu setelah mendapatkan hasil atau pembelajaran di sekolah umum, mereka akan lebih ke menghasilkan atau mencetak siswa-siswa yang intelektual. Sedangkan sekolah pesantren adalah jika sudah mendapatkan hasil atau ilmu yang mereka dapatkan, mereka akan mencetak atau menghasilkan siswa-siswa yang lebih ke religius. Yang kelima yaitu sikap. Sikap ini mencerminkan bagaimana seseorang merasakan atau mengenai sesuatu. Nah, contohnya yaitu seseorang yang memiliki ego dan memiliki empati. Kalau orang yang memiliki ego pasti akan memikirkan diri sendiri, sedangkan orang yang lebih memiliki empati pasti akan mempedulikan sekitarnya.
Yang keenam yaitu kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja adalah suatu sikap umum yang dimiliki oleh individu terhadap suatu pekerjaannya. Atau di sini suatu individu setiap melakukan kerja pasti ada perasaan senang atau tidak senang. Jadi dalam kepuasan kerja akan mempengaruhi sikap atau perilaku seorang individu. Yang ketujuh yaitu persepsi. Nah, persepsi ini adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera kita agar memberikan makna bagi lingkungan kita. Jadi, persepsi ini adalah bagian dari pengorganisasian perilaku yang tadi sebelumnya sudah saya bahas. Jadi, secara keseluruhan, perilaku individu dalam organisasi dibentuk dari 7 indikator tersebut. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa seseorang melakukan perilaku dari 7 dasar tersebut. Do that one dance, baby. That one dance.